Menyelami kisah perjuangan heroik Pangeran Mangkubumi dalam melawan kesewenangan, serta bagaimana semangatnya menggelorakan api perlawanan yang akhirnya membentuk Yogyakarta, sebuah kota yang kini kita kenal sebagai pusat kebudayaan dan keagungan. Alunan gamelan yang memikat, dialog penuh makna, serta tari-tarian yang menawan membawa kita kembali ke masa lalu, menyaksikan bagaimana perjuangan tak kenal lelah dan tekad bulat membangun sebuah negeri yang kita cintai. Sebuah seni yang tidak hanya menghibur, namun juga mendekatkan kita pada nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya kita jaga di tengah kesibukan dan tanggung jawab. Ketoprak menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan perekat sosial di antara pemimpin, masyarakat, dan semua elemen bangsa. Mari kita simak bersama kisah penuh inspirasi ini yang mengajarkan kita tentang arti sejati dari perjuangan, kebersamaan, dan semangat tak kenal menyerah. Karena setiap langkah dalam sejarah adalah jejak yang mengarah pada masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah kami dalam acara Bincang Budaya dan masih bersama saya Yeti Martanti. Dan untuk hari ini adalah ada tamu yang sangat spesial, sangat spesial karena bapaknya masyarakat Kota Yogyakarta tercinta. Dan sudah hadir bersama kita adalah Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bu Yeti, yang pasti selalu sehat, semangat, dan luar biasa. Ya, wah ini bapaknya masyarakat Kota Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MMA, penjabat Wali Kota Yogyakarta yang selama ini sudah membersamai kita dalam berbagai aktivitas di pemerintah Kota Yogyakarta. Dan untuk kali ini memang kita spesial Bapak, ini karena kebetulan Bapak nanti juga akan berperan ya. Insya Allah. akan ikut gitu. Ini sebagai salah satu juga sebenarnya kan acara dalam rangkaian Festival Jogja Kota ini kan juga acara rangkaian ulang tahun Kota Jogja ya Pak Nyi. Nah, kebetulan kita akan membahas terkait dengan tema ketoprak ya. Ketoprak Noroprojo. Nah, kenapa Noroprojo? Nah, Noroprojo ini pemainnya adalah dari seluruh pejabat dari Forkompinda dan juga dari pejabat di pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, untuk sebelum kita diskusi terkait dengan ketoprak Noroprojo, mungkin Pak Sugeng, Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta, mungkin bisa cerita sedikit, cerita sedikit gitu tentang aktivitas Bapak. Mungkin Bapak, hobi saya, hobi saya ngajak masyarakat bermain begitu. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yeti. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi saya bisa matur. Biasanya ini kan di TVRI, Jogja TV, media di luar tapi ini justru luar biasa melakukannya kegiatan di rumah sendiri atau di rumah sendiri Bapak. Tepatnya di kantor Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Bundo Kebudayaan Kota Yogyakarta. Terkait dengan aktivitas saya, ya bagian dari apa yang kemudian menjadi dawuh dari Ngeso Dalem sebagai penjabat Wali Kota Yogyakarta, ini sangat menarik Bu Yeti. Yang pertama tentunya menjadi yang disepuhkan untuk sementara di Kota Yogyakarta ini merupakan tantangan tersendiri, di mana masyarakat Kota Yogyakarta ini adalah masyarakat yang dengan Human Development Index yang tertinggi nasional. Tentunya saya berhadapan dengan masyarakat piai-piai, orang-orang yang sangat kritis. Nah itu tantangan sendiri ya Bapak. Tapi itu menarik saya itu lebih seneng kalau kita bekerja itu ada tantangan. Karena semakin tertantang justru energi ini kan rasanya semakin semangat ya Bapak, menggelora. Nah, kemudian semangat yang muncul yang kemudian ini sangat luar biasa ya, khususnya kalau kita bicara Kota Yogyakarta, terlepas dari Jogja dengan tadi saya aturkan Human Development Index tertinggi, banyak orang cerdas, banyak orang pinter, tapi sekaligus juga kota Jogja ini sebagai kota pendidikan, kota
pariwisata, dan yang terpenting sesuai dengan konteks diskusi kita, konteks omong-omong kita sore hari ini adalah Jogja juga sebagai kota budaya. Artinya di luar kesibukan saya yang lain, tentunya saya juga harus mengalir sesuai dengan apa yang menjadi karakter dari kota Jogja, yakni sebagai kota budaya yang memang menyimpan beberapa kelebihan terkait dengan kekayaan khasanah budaya yang sampai saat ini faktanya ini masih diuri-uri oleh masyarakat kota Yogyakarta yang luar biasa. Kira-kira itulah latar belakang kenapa saya kemudian sangat semangat. Gitu. Tapi Bapak tadi menyampaikan bahwa masyarakat Jogja itu kritis loh. Tapi kan artinya bahwa justru kekritisan ini membangun pemerintah kota yang Bapak pimpin ini untuk menjadi lebih ini ya Pak punya kinerja yang baik ya Pak Nah ini gimana Pak kalau dengan yang sangat kritis gitu, apakah kan tidak antipati begitu ya Pak ya? Ya betul sekali Bu Yeti. Jadi yang pasti kalau kita jadi pimpinan, kalau kita mau maju, kalau daerah yang kita pimpin juga pengen sukses dikembangkan, kita harus mau mendengar. Pimpinan yang baik itu adalah pimpinan yang mau belanja masalah untuk diselesaikan. Pimpinan yang baik adalah pimpinan yang mau menerima kritik dan saran. Karena di balik kritik dan saran itu mesti ada sesuatu yang mungkin kita sendiri sebagai pemangku kepentingan belum sempat terpikirkan. Tapi dengan masukan, kritik, saran, tentunya ini bagian dari tadi belanja masalah nanti akan kita selesaikan dalam bentuk konteks yang sesuai dengan situasi kondisinya. Memang harus dekat ya Pak dengan masyarakat, selain belanja ide, belanja masalah ya Pak ya. Karena apa, untuk solusi ya Pak ya, untuk solusi terbaik ya Pak. Jadi kita belanja masalah itu untuk kita solusikan. Dan yang pasti kalau kita nggak pernah bergaul dengan para pimpinan jajaran di pemerintah daerah, dengan masyarakat, para tokoh, apalagi di konteks ini dengan seniman, budayawan. Ini ya kapan kita mau tahu kekurangannya? Berarti kata kuncinya harus rawong ya Pak ya? Serawong komunikasi ya Pak? Komunikasi efektif untuk lebih tahu potensi dan syukur nanti dari potensi yang ada untuk kita kembangkan. Oke Bapak, nah ini serawong yang satu ini, serawong yang satu ini adalah dengan melalui media ketoprak Bapak. Nah ini salah satu juga cara untuk mengkomunikasikan mungkin berbagai program juga ya Pak ya ke masyarakat. Nah ini ide Pak penjabat wali kota untuk kemudian mengajak, ayo teman-teman ASN, kepala dinas dan juga kepala-kepala OPD dan juga Forkompinda untuk bermain bersama dalam ketoprak ini. Nah, ini bercerita tentang apa Pak ini ketoprak ini, dan bagaimana ide Bapak untuk mengajak, ayo semuanya ikut bermain di sini gitu. Yang pasti kan kemasannya adalah ketoprak Noroprojo ya, di mana Noroprojo itu bisa menggambarkan dua sisi. Noroprojo terkait dengan cerita ketoprak itu sendiri masa lalu, kejadian masa lalunya, yang mana di situ juga kental dengan peran para punggawa, para Noroprojo. Tapi yang kekinian tentunya kita ingin mengakulturasikan budaya lama yang kita kenalkan kembali kepada para Noroprojo. Yang tadi Bu Yeti sampaikan, ada Forkompinda, ada kepala OPD dan teman-teman yang lain, supaya masyarakat seniman juga ya Pak ya, bersama-sama ya Pak, berakulturasi, bergabung, berkolaborasi. Pertama ya tadi konteksnya adalah nguri-nguri kebudayaan. Kedua, pesan moral itu tidak harus kemudian disampaikan secara formal. Secara formal ya Pak. Ya, sisipkan dengan cerita-cerita ketoprak, wayang wong, sebenarnya itu akan lebih masuk, lebih cair ya Pak ya. Lebih cair. Seperti waktu zaman dulu yang namanya sekaten, itu kan dari bahasa sakatain ya. Sebenarnya itu merupakan media bagi para wali untuk menyampaikan syiar. Nah kalau masyarakatnya dulu itu masih zero untuk pemahaman agama, tiba-tiba diberikan
penjelasan tentang agama mungkin hanya ngantuk semende terus tidur. Tapi dengan diundang dengan gamelan, melalui dengan budaya ya Pak, budaya seni, ya marwah-marwah apapun agamanya, kalau kita bicara sekaten katalah Islam itu kan disisipkan untuk pada akhirnya masyarakat itu menjadi melek. Ini sama dengan ketoprak Noroprojo ini ya Bu Yeti ya, yang mana kita akan memperkenalkan dan mengangkat kembali marwah paradigma lama perjuangan para pendahulu kita untuk pada akhirnya menciptakan yang namanya Nagari Mataram yang ada di Yogyakarta. Kira-kira seperti itu. Ini kapan Pak rencananya akan dipentaskan, di mana? Kemudian juga tadi disampaikan bahwa ada hal yang istimewa karena pemain-pemainnya adalah Forkompinda. Nah, ini siapa saja Bapak ini Forkompinda, kemudian juga Kepala OPD-nya ini, wah. Insya Allah Bu Yeti. Termasuk Bapak sendiri nih. Bapak sendiri nih. Meskipun saya tidak menjadi pemeran utama. Tapi yang penting kan kita partisipasi. Ya namanya pimpinan kan harus bisa memberikan contoh, teladan. Jadi tidak hanya matur dawuh, tapi bagaimana kemudian kita juga nyemplung. Ya, jadi tidak hanya memberikan lesson learn, tapi juga kemudian doing. Ya kita harus juga masuk lah. Insya Allah semoga tidak ada hal yang aral melintang. Ini kan akan kita laksanakan di tanggal 6 Desember yang akan dilaksanakan di Balai Taman Budaya Taman Budaya, sekaligus ini Pemkot melalui peran Kepala Dinas Kebudayaannya Kota Yogyakarta yang saya tidak tahu namanya itu akan sedikit memamerkan keberhasilan komitmen dari sepertinya bukan itu nanti Pak penjabat wali kota sekaligus menyampaikan bahwa ini ayo 2025 ini sudah siap dioperasionalkan kan gitu Pak nanti sekalian. Tapi kan awalnya dari komitmen pimpinannya teman-teman kebudayaan yang kemudian berkarya sangat luar biasa yang insya Allah di Balai Budaya nanti akan kita gelar ketoprak Noroprojo yang kemudian juga sekaligus mengenalkan kepada masyarakat, mengenalkan ketoprak itu sendiri sebagai budaya di Luhung, tapi juga bangunan mengenalkan dari tempatnya ya Pak tempatnya sendiri Taman Budaya Bunggiwangan yang itu betul-betul milik pemerintah Kota Yogyakarta yang sangat luar biasa. Nah, Bapak nanti kan juga menjadi salah satu yang terlibat gitu kan. Bapak nanti berperan sebagai apa nih ceritanya seperti apa? Dan juga ketika berperan pada salah satu tokoh nanti di ketoprak ini nanti Bapak artinya gini, sebagai penjabat wali kota Yogyakarta tapi juga sebagai tokoh tersebut, nah bagaimana kemudian menyelaraskan supaya sebenarnya Bapak juga punya hal yang ingin disampaikan ke masyarakat gitu. Nah itu gimana Pak nanti untuk menyelaraskan ini? Yang sebelum itu saya juga ingin sampaikan Bu Yeti bahwa nanti pemerannya ini sangat luar biasa. Oh iya. Dari rekan-rekan pimpinan Forum Koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta, ada Pak Kapolres, ada Pak Kasdim, ada Bu Kepala Pengadilan Negeri, ada Ketua BIN Kota Yogyakarta, ada dari BUMD kami juga, Kejaksaan juga ya Pak Kejaksaan, Kepala atau Direktur Bank BPD Cabang Senopati, Bank Jogja, dan hampir semua kepala SOPD ini terlibat di sana. Kemudian selanjutnya tentunya apa yang kemudian kami perankan. Memang di awal Bu Yeti kami sampaikan kalau tokoh utama ini tidak harus kemudian orang utama di pemerintah Kota Yogyakarta. Sudah biasa mengenal ya Pak ya. Wah itu pasti Bapak. Tapi justru saya terus terang juga masuk ke ke tokoh tokoh yang saya sadari mungkin saya akan lebih safe, akan lebih bisa elaboratif, komunikatif manakala saya menjadi tokoh tertentu. Yang pasti saya didispo oleh Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, sangat surprise, saya dijadikan Lurah Manis Renggo. Jenenge sopo aku ya ora ngerti, yang penting saya di peran itu menjadi Lurah
Manis Renggo, yang mana di dalam konteks ceritanya tentunya sebagai lurah di wilayah yang kemudian memang masih pada situasi yang belum clear bagaimana seorang lurah di wilayah Manis Renggo yang notabene itu bisa tarik ulur antara bergabung ke Surakarta atau ke Yogyakarta Mataram, kan seperti itu. Nah ini yang kemudian menarik. Artinya pada endingnya nanti kesadaran kita ya sebagai warga masyarakat yang baik tentunya mesti bisa memilah dan memilih. Pada akhirnya kita akan masuk ke mana tentunya karena kita tahu mana yang terbaik, tentunya itu satu pilihan. Nah di konteks itulah yang kemudian dialog yang membuat saya menarik untuk masuk di peran itu, tanpa harus kemudian yang namanya PJ Wali Kota harus diutamakan, enggak. Di situ lepas semua baju, lepas semua atribut, lepas semua jabatan. Di sana adalah semua pemain, tokoh dan lain-lain supaya komunikasi ya dialog di dalam perannya itu benar-benar bisa clear seperti itu. Dan cair ya Bapak ya. Cair ya. Nah, ini apa namanya? Bapak punya ide waktu itu kemudian mengajak seluruh teman-teman di lingkungan Pemkot gitu kan Bapak. Nah ini kemudian Bapak waktu itu berpikir kenapa harus mengajak teman-teman Pemkot sendiri gitu. Apakah ini salah satu dari ruang untuk pawiyatan juga gitu Bapak? Selain itu. Yang pasti tepat sekali Bu Yeti. Jadi ini memang secara tidak langsung ini juga media pawiyatan. Kita paham ya sebagai kota budaya ya, meskipun Human Development Index-nya tinggi ya, tapi belum tentu loh kalau ke arah budaya itu juga sudah tinggi. Artinya ini bagian dari komitmen dari pemerintah kota untuk mengangkat kembali sejarah Hadiluhung masa lalu yang itu sangat luar biasa. Di mana sejarah itu bercerita tentang bagaimana kemudian Adeging Negari Ngayu Jogarta misalnya berdirinya Mataram, kemudian sampai kepada keberadaan kota Yogyakarta termasuk pemerintah kota Yogyakarta. Ini kan sebenarnya tidak tukul begitu saja. Ada momen-momen sejarah yang kemudian memang tercatat di dalam satu pustaka formal yang kalau tidak kemudian diangkat kembali dan diangkat kembali, ini akan hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya di dalam cerita itu ada peran-peran tokoh dengan berbagai karakter ya Pak ya. Tentunya di situ pawiyatannya akan dimasukkan hal-hal yang terkait ngene iki lho nek sing elek ngene iki lho nek apik ngene iki lho hakikat manusia Jogja, insan di kota Jogja untuk bagaimana bisa ngerungkepi ada rasa handarbeni, kemudian ada rasa untuk kita akan membela kepentingan daripada kota atau zaman dulu bahasanya nagari. Hanya dengan perjuangan yang tulus ikhlas dari masyarakatnya, semua nagari itu akan terbentuk. Seperti itu. Jadi ini membangun jiwa korsa. Membangun jiwa korsa juga ya Pak ya. Dari komitmen personal menjadi komitmen kolegial. Ini yang harus kita bangun dan harapan saya ini nanti saya akan menyampaikan ke Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kebudayaan Kota Yogyakarta, harapannya ini nanti akan bisa rutin dilaksanakan berkelanjutan. Perkara mau tahunan, 2 tahunan, tergantung nanti fiscal capacity dari pemerintah Kota Yogyakarta. Wah, menarik sekali ini. Nah, Bapak ini mungkin terakhir, sebelum terakhir juga harapan dan langkah yang dapat dilakukan untuk terus memajukan kesenian yang ada di Kota Yogyakarta, khususnya lagi seni ketoprak Bapak. Ini harapannya dan apa yang kemudian mungkin Bapak perlu sampaikan juga kepada masyarakat itu Pak. Yang pasti begini Bu Yeti ya, bahwa budaya lama yang itu diangkat dari sebuah perjuangan fakta nyata. Kita akan mengingatkan kepada generasi muda kita. Kita akan mengingatkan kepada para penerus kita. Termasuk saya mungkin nanti akan
berhenti untuk menjadi ASN, tentunya harus ada penerusnya. Ini satu media untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa budaya ini harus betul-betul dipelajari. Budaya tidak hanya dikenang, tapi sekaligus juga diimplementasikan. Berarti harus ada regenerasi ya Bapak? Betul, regenerasi harus ada. Fakta implementasinya juga harus dilakukan. Karena di sana kan ada gambaran tokoh antagonis, tapi juga ada tokoh berbagai karakter. Nanti artinya itu kita pilih supaya ini betul-betul terserap oleh komitmen dari masyarakat kita, termasuk pejabatnya. Karena pada dasarnya kenapa Ketoprak Noroprojo ini lebih kepada memerankan atau yang perannya adalah pejabat. Karena apapun pejabat itu harus betul-betul ngelenggono terhadap tugas pokok fungsinya. Pejabat itu harus menjadi garda depan kemajuan pembangunan daerah. Pejabat itu harus bisa nyontoni. Pejabat itu harus bisa menjadi bapak, bisa menjadi kawan, ya. Pejabat itu harus bisa ngayomi. Syukur Bu Yeti kalau bisa ngayani. Ngayani itu kan, nanti bagi-bagi rezeki dalam konteks positif. Kemanfaatan kemanfaatan bersama. Seperti podcast ini, siapa yang nata ruangan, nyeting peralatan, siapa juga yang harus jadi host. Ini kan bagian dari ngayani. Itu harus dibagi-bagi. Jadi jangan hanya sembur, ya. Tapi jangan hanya tutur. Uwur itu ya penting. Jangan sampai kita tuh banyak pendapat, kecil pendapatan. Kecil pendapatan. Terima kasih harus Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Pejabat Wali Kota Yogyakarta yang sudah hadir dalam Bincang Budaya. Tapi mungkin untuk lebih menggairahkan penonton supaya nanti berbondong-bondong Bapak menyaksikan Ketoprak Noroprojo, mungkin Bapak ada closing statement yang mengajak himbauan masyarakat untuk hadir. Yang pasti kan ini nanti kan akan diviralkan di kesempatan terakhir. Closing statement kami yang pertama, ayo kita cintai budaya kita. Dari diri kita, dari hal-hal yang kecil dan segera mulai dari saat ini. Terkait dengan pementasan yang tanggal 6 Desember nanti, bahasa saya hadirilah, banjirilah. Kita lihat bersama, banjirilah. Kita lihat bersama bagaimana kemampuan para tokoh-tokoh pimpinan di Kota Yogyakarta untuk berkolaborasi dengan seniman pastinya untuk menampilkan kebudayaan Adiluhung dengan Ketoprak Noroprojo. Wah, terima kasih Bapak Pejabat Wali Kota Yogyakarta yang sudah hadir di Bincang Budaya. Matur nuwun. Dalam setiap alunan gamelan, dalam setiap dialog yang terucap, kita telah diajak untuk merenung, belajar dan merasakan kembali semangat perjuangan yang menghidupkan Yogyakarta. Kisah tentang Pangeran Mangkubumi yang tak kenal lelah melawan kesewenangan, yang akhirnya menumbuhkan sebuah negeri baru yang kini menjadi pusat kebudayaan. Bukan hanya sekedar sejarah, tetapi juga cermin bagi kita semua dalam menghadapi tantangan zaman. Ketoprak ini adalah wujud dari komitmen untuk selalu mempererat kebersamaan, memperdalam rasa cinta terhadap budaya kita, dan mengingatkan kita akan nilai-nilai luhur yang mengikat kita sebagai satu kesatuan. Kota Yogyakarta, tempat di mana sejarah dan kebudayaan abadi hidup dalam setiap langkah kita. Semoga semangat yang tertuang dalam kisah Hadeging Kutha Ngayogyakarta ini terus menginspirasi kita untuk menjaga persatuan, saling menghormati, dan bekerja keras untuk kemajuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.